Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pemirsa dengan Kang Asep di channel Mustika Ilahi. Insya Allah kita kedatangan teman lama, sudah 10 tahun ya. Iya. Gitu. 2010. Kita kenalkan, ini Kang Riki, suaminya, terus Teh Siti, istrinya. Dulu ya pemirsa, ya teman kami ini pernah kami ruqyah dengan penyakit, kalau dulu penyakitnya apa ya dulu, sakit kepala katanya, migrain itu, migrainnya berat gitu, jadi parah. Jadi bahkan virus apa pihak dokter belum ini ya, belum apa, katanya mah gitu. Hanya waktu dulu Kang Riki saya analisa, jadi di otak gitu kan. Kalau saya kan ya bukan merekam gitu, apa, melihat gitu isi otak, tubuh gitu kan. Kalau alam mengizinkan, jadi ya bisa barongsai gitulah matanya, tapi dengan izin Allah gitu. Kita berdoa jadi kelihatan apa yang dalam tubuh seseorang ini. Ya mungkin pemirsa, mungkin apa, Kang Riki bisa jelaskan sedikit tentang penyakit yang saat ini yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sep udah dikasih kesempatan buat menceritakan penyakit yang diderita oleh istri saya yang udah cukup lama, udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ya. Nama penyakitnya itu ITP, itu bahasa medisnya. Kalau bahasa Indonesianya ITP. Ya, yang diartikan idiopatik trombosit purpura. Jadi itu menyangkut imun. Jadi kalau misalkan lagi kena penyakit tersebut, si trombositnya itu ngedrop, langsung turun gitu. Langsung turun. Normalnya berapa itu trombosit? Normalnya trombosit itu di 150.000 sampai 400.000. 150. Ya, kalau istri saya tiap ngedrop itu sampai ke 5.000, 3.000, 5.000. 3.000? Iya. Saya juga kan khawatir. Jadi pertama ketahuannya penyakit ini waktu istri saya hamil 8 bulan. Itu baru ketemunya. Pas begitu dicek ke rumah sakit, ada tanda bintik-bintik, kirain saya DBD. Ya, biasa ini ya. Ya, dibawa ke rumah sakit, dicek apa, belum ketahuan penyakitnya. Sampai sini barulah ketahuan bahwa istri saya itu punya penyakit ITP, kelainan trombosit itu. Ya, kalau gejalanya sih, kalau udah misalkan si trombositnya sampai ngedrop, ya di antara tubuh itu ada memar-memar, bintik-bintik. Seluruh tubuh? Iya, sampai ada keluar gumpalan darah dari gusi. Terakhir ya kemarin lah, bulan-bulan kemarin saya juga sempat kaget. Pas begitu si matanya perih, di ini pakai tisu, air matanya itu berdarah. Iya. Ya, insyaallah lah sekarang saya ketemu lagi sama Kang Asep. Ya. Mudah-mudahan Kang Asep ya bisa bantulah gitu maksudnya. Insyaallah sebisa mungkin gitu kalau Allah mengizinkan. Tapi hanya sedikit ininya kan. Jadi berarti sampai ke 3.000. 3.000. Kalau bedanya misalkan dengan apa? Kata dokter misalkan kalau leukemia kan sama. Jadi trombositnya ini ya ngedrop sama sampai berapa ini? Ya, cuma sih kalau leukemia itu kan dia mencangkupnya sumsum tulang belakang. Ngejar tulang belakang. Jadi kan kalau trombosit ini, si ITP ini nggak ketahuan. Di mana ini? Ya, contohnya kan kayak sekarang tubuhnya istri saya kelihatannya emang segar, gemuk. Padahal begitu dia lagi ngedrop, trombositnya sampai 10.000,
ya gitulah, dia baru keluar darah dari gusi, pendarahan, memar sampai bintik-bintik. Ya untuk cara pengobatannya sih dokter juga belum bisa apa ya namanya, kasih harapan bahwa ini bisa sembuh total. Cuman bisa menanggulangi aja gitu, kayak dikasih obat, Tapi suruh transfusi. transfusi, jadi kalau berarti udah berapa kali transfusi sampai sekarang? Udah nggak kehitung Kang Sep. Dari Oh, pertama transfusi aja, darah. iya. Oh, Sampai sekarang 8 tahun mengidap penyakit, ya dari situlah mulainya transfusi, kasih obat. tapi yang berarti nyerangnya itu di pembuluh darah aja berarti. Iya, Pembuluh darah. di imun. Kalau di leukemia kan tulang sumsum ya, Ya, yang ininya. ya medis sudah, sekarang saya cobalah, karena saya mudah-mudahan Ya, ada jalannya ya gitu seperti dulu. Ya, seperti dulu ya. ya. Ketika sakit migrain, saya waktu itu pikir, wah udah aja bakal di kepala. Ya mungkin karena ini oh, penyakit. Tapi kata dokter, misalkan ITP itu berapa orang misalkan di ini kan yang pernah dokter itu tangani, rumah sakit yang nanganinya Jarang, karena saya yang punya penyakit yang sekarang diderita saya itu jarang. Kebanyakannya kan ITP itu menyerang anak-anak, dewasa, tapi jarang. Itu pun kalau si orang tersebut mempunyai keturunan, penyakit turunan, turunannya, ya genetiknya. Tapi kan istri saya nggak ada dari orang tuanya, nggak punya penyakit Tapi ITP menurut sebelumnya. dokter tidak menular ini, menurut Tidak. tidak. Ini disebabkan dari virus, bilangnya. Sewaktu hamil kan rentan, ya mungkin dari situ virusnya mulai masuk. Tapi ya alhamdulillah, saya juga bangga sama istri saya, kuat. Udah 8 tahun. Kebayang ya, dokter pun bingung bagaimana caranya. Soalnya saya tahu dari nol, ngerawat istri saya dari awal penyakit ini, tahu dari awal namanya penyakit ITP sampai sekarang, saya tahu gitu gimana kondisi istri saya. Oh iya ya. Ya mungkin pemirsa kalau dilihat riwayatnya ternyata maaf saja ya, katakanlah mengerikan gitu. Jadi karena pihak dokter pun bingung gitu memberikan obat seperti apa ini. Jadi bahkan belum ada obatnya mungkinnya ini teh. Obatnya kalau mungkin ada ya, cuman dokter mungkin lihat kondisi saya juga. Pernah dokter juga bilang ke saya, ada nih obatnya, mau nggak? Tapi yaitu dia, satu kali obat itu ada yang harga 7 juta 7 sampai juta? 9 juta. Oh. Tapi emang bisa sembuh dengan obat itu? Ya Dengan tergantung harga 8 juga juta. sih. Dokter juga Tidak menjamin. tidak menjamin, cuman menyarankan saja. Soalnya Berarti sampai yang ke luar sudah negeri gitunya berobatnya ini. Rata-rata yang seperti ini. enggak sih, di Indonesia Nah, juga bisa. di Indonesia bisa. Cuman disaranin beli obatnya ya kalau kita mampu, yang obat direkomendasikan dokter itu yang itu. Cuman kan dokter juga ngerti lah kondisi kita gitu. Tidak bisa pakai BPJS gitu. Obat itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ya gimana ya pemirsa, para subscriber, ternyata sehat itu mahal sekali. Ya. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, orang pada ketar-ketir. Tapi insya Allah ketika kalian punya imun tinggi, insya Allah virus apapun insya Allah bisa ngegeser lah, kayak tempat digeser-geser. Nah, Amin. ya mudah-mudahan virus apapun yang ITP atau sekalipun apa gitu, kita jadi likulida indawaun, setiap penyakit pasti obat. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi manusia mah hanya bisa menerima ya, tapi Allah yang memberikan gitu.
Jadi yakin ya ini gitu. Allah memberikan ruang untuk kita untuk ya istilah bisa bertobat gitu, untuk ada umur. Kita kan tidak tahu besok atau lusa kita kembali kepada Allah. Tapi kita berusaha dengan pada intinya mungkin makanan yang sehat gitu, tidak ya sehat itu bukan dalam artian sehat itu mahal, bukan ya artinya. Tapi yang ya, standar lah gitu. Yang ya seperti yang ya saya pahami dan yang biasa ini gini, mungkin Kang Ki saran, kalau dari saran saya gitu kan, pihak dokter pun waduh masih ya bingung dengan kondisi ini. Pertama gitu, kita terapinya ini yang saya sarankan pemirsa, pertama itu ruqyah. Bisa ruqyah mandiri, bisa orang lain, bisa lebih baik emang ruqyah sendiri itu ya sebutnya ruqyah mandiri gitu, dengan berdoa. Ya kita akan caranya kita sampaikan. Terus yang kedua dengan metode cloning. Kita pakai metode cloning yang ini sudah bertahun-tahun saya pakai. Biasanya metode cloning ini hanya darurat saja kan, tapi sekarang karena penyakitnya waduh repot gitu, ya udah sering banyak cloning aja. Jadi ya tidak, jadi begini, kalau cloning misalkan jantung bermasalah, saya cloning masukkan ya kayak ini aja, masukin ya dengan doa masuk, saya lihat jadi gini, masuk tidaknya ketahuan. Jadi pas besarnya kadang-kadang ada yang masukin juga keluar lagi nggak bisa gitu. Masuk gitu, keluar lagi. Ada yang masuk kerasa panas gitu si daerah jantung atau daerah apa yang di cloning, biasanya begitu. Ya kayak ngelas cloning ya, jadi kayak disambung aja truk gitu ya, kayak misalkan gini, kayak gini ini masukin jadi double gitu. Nah istilah cloning begitu. Tapi tetap yang sakit itu tetap kita berobat gitu. Ya insya Allah kita pakai herbal, madu, habas sauda gitu kan. Ya kita cloning. Terus yang ketiga kita ya mungkin dari waktu PSBB gitu, ketika musim pandemik kami ya membuat madu mineral karena untuk meningkat imun. Jadi termasuk saya waktu kenapa bikin ini, ketika waktu corona fase 1 ya, kita kan gelombang ke-1, ketika minum madu mineral, jadi di jalan itu pas di jalan gitu pakai motor itu kerasa ngapain dada tuh sakit. Jadi kan karena corona itu nyerang ini paru kan, sakit sampai saya mau muntah gitu karena sakit sekali, kerasa wah ini corona. Makanya ketika minum yang madu ini orang hampir sama kondisinya, kok sakit, oh berarti ada corona. Tapi insya Allah dengan baca itu salawat Allahumma sholli berkurang sakitnya. Jadi ketika ada kerasa kita harus menghindar. Makanya kerumunan kita menghindar karena emang bisa menular corona cepat sekali. Nah, yang ini yang madu mineral yang saya sarankan ya kita gratiskan. Alhamdulillah ya. Kita gratiskan. Nah, itu yang ketiganya. Ya mungkin pertama kita bisa ya di situ kita ruqyah. Udah ruqyah terus cloning. Terus yang kedua kita ada oleh-oleh dari kami lah. Dari madu mineral. Insya Allah manfaatnya lumayan menurut saya. Tapi yang lain juga ya katanya hampir sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sok silakan.
Sok. Oke we. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu yasbika syariku li nafsina wa inna hasidin. Allahu yasbika syariku li nafsina wa inna hasidin. Allahu yasbika syariku li nafsina wa inna hasidin. Ya masyara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu la tanfudu illa bisultan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kumaha teh Siti? Karasa kumaha? Plong. Oh, pas sebelum nama. Oh, coba ayeuna udah mendingan kita cloning ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Subhanallah. Kumaha karasana aya sing saralat di ieu dina tubuh. Di depan deui. Allahumma sholli ala sayyidina. Coba bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi supaya ngeloningna bener-bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hasbunallah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, udahlah. Kerasa gimana? Tes itu pas cloning asa lah. Nah, terus ini ya nanti di ini kan cloning nanti ada SIM cara gitu ya. Di darah itu untuk yang tadi kan karena disuruh buat di darah gitu ya. Jadi jangan kan jadi ada yang kayak patroli itu untuk ini. Jadi istilahnya ada bioenergi yang ngebabain virus. Ya mungkin pun bisa cukup dulu nanti kita lanjut ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita husnudzon ada kepada Allah. Ya. Pasti ini ada jalan keluar. Dan keluarnya pasti ada. Mungkin sekian pemirsa dari Kang Asep. Mudah-mudahan kita bisa lebih obatnya yang madu mineral bisa lebih bermanfaat lagi. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.